Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur kita bertemu di hari ketiga, di hari Rabu ini, dalam keadaan yang tetap diberkati oleh Tuhan. Karena itu mari kita syukuri kebaikan Allah ini, lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah di hari ketiga ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang menyembah Engkau, menyatakan syukur atas kebaikan-Mu. Karena ketika hari baru boleh kami miliki, itu semua karena cinta Tuhan ada pada kami. Maka sebelum kami menapakinya, kami mohon Engkau memperlengkapi kami dengan firman-Mu, agar lewatnya kami kuat menghadapi tantangan seperti apapun yang menerpa hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pemenang dalam seluruh perjuangan hidup yang kami rangkai, baik secara sendiri atau bersama dengan orang lain. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita yang disampaikan secara sinodal di hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 8 hingga 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Bapak Ibu Saudaraku, tentu kita semua menyadari bahwa dalam menjalani kehidupan ini ada dua hal yang selalu diperhadapkan kepada kita, khususnya untuk orang-orang yang dewasa. Saya katakan dewasa karena yang wajib kawin itu adalah orang-orang yang dewasa. Nah, dua hal yang disebutkan itu tadi adalah yang pertama, kelompok orang yang kawin dan kelompok orang yang tidak kawin. Saudaraku, kedua kelompok ini selalu saling mempengaruhi satu dengan yang lain, berangkat dari penilaian mereka, berangkat dari apa yang mereka rasakan. Artinya, ketika orang yang kawin berkata kepada yang tidak kawin, kamu harus kawin kalau untuk mendapatkan kebahagiaan, karena menurutnya kawin itu lebih baik daripada tidak kawin. Tapi ada juga kemudian orang yang tidak kawin berkata kepada orang yang kawin, ada lebih baik aku tidak kawin daripada kamu kawin. Kenapa? Karena ternyata perkawinanmu tidak memberikan kebahagiaan untukmu, tapi aku dalam kesendirianku mengalami kebahagiaan. Jadi semua benar dalam pandangan masing-masing. Saya pikir ini baik untuk kita renungkan, saudaraku, supaya kita tidak berusaha untuk saling mengklaim, saling memvonis satu dengan yang lain. Karena memang telah ditentukan oleh Allah, ada orang yang kawin dan ada orang yang tidak kawin. Nah, bagaimana yang kawin dan tidak kawin sama-sama bersinergi, memaknai kehadirannya lewat kekayaan potensi yang ada untuk kemudian dikolaborasikan mencapai tujuan bersama, bukan membangun kebahagiaan menurut opini masing-masing, lalu mengklaim yang satu hidupnya lebih kasihan daripada kita. Itu tema khotbah kita, berkata demikian saudaraku, karunia khas. Karunia khas artinya ada orang yang ditetapkan kawin dan ada orang yang ditetapkan tidak kawin. Karena ketika kita berbicara tentang konteks orang yang kawin dan orang yang tidak kawin, sama-sama memiliki problem, sama-sama punya masalah, sama-sama punya derita. Bukan karena dia kawin lalu bahagialah hidupnya secara sempurna. Bukan karena dia tidak kawin lalu terlepaslah dia dari persoalan-persoalan yang mengikat. Tidak. Karena ketika kita bicara dunia dalam konteksnya, maka itu adalah fana, bukan baka, tidak kekal. Artinya sejauh kaki melangkah menyusuri kehidupan di dunia ini,
kita akan selalu berhadapan dengan masalah. Supaya kita tidak pernah mengklaim diri kita kelompok yang lebih baik daripada yang lain dan sebaliknya. Nah, ini tujuannya saudaraku. Supaya kita saling menghormati, kita saling menghargai satu dengan yang lain. Tidak ada spirit yang kemudian yang kita klaim menjadi mutlak, total, memberikan dampak terbaik dalam dunia ini, yaitu kebahagiaan yang kekal. Tidak. Karena kebahagiaan yang kekal itu hanya ada di surga. Ini yang kita mau bangun untuk kita miliki. Dan ketika kita bicara kebahagiaan yang sempurna, itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi menjadi baik bagi orang yang kawin dan orang yang tidak kawin, tetap fokus menyembah Yesus. Itu tujuan yang mau dibangun untuk mencapai kebahagiaan. Bukan soal kawin dan tidak kawin. Persoalannya yang kawin dengan yang tidak kawin, apakah memiliki Yesus atau tidak. Karena kebahagiaan itu hanya ada pada Yesus, bukan pada kawin atau tidak kawin. Jadi kita tinggalkan perdebatan antara kelompok yang kawin terhadap yang tidak kawin, atau kelompok yang tidak kawin terhadap yang kawin. Karena masing-masing kelompok ini punya persoalan. Tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna. Semuanya bergumul dengan konteksnya. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, penekanan yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus lewat bacaan kita, perkawinan bukan untuk diperdebatkan terhadap orang yang tidak kawin, dan orang yang tidak kawin bukan untuk mengangkat keadaannya lebih baik dari yang kawin. Semua tergantung bagaimana manusia hidup dengan imannya. Karena iman itulah yang membawa kita kepada kebahagiaan yang sempurna. Bukan status sosial kita yang diukur lewat pandangan atau penilaian manusia, tapi kekuatan iman kita menjadi bukti bagi kita untuk memperoleh kebahagiaan yang kekal. Hiduplah dengan iman, baik yang kawin maupun yang tidak kawin, maka engkau tidak akan dikuasai dengan hal-hal yang duniawi. Karena dengan iman dalam Kristus, engkau dituntun untuk taat kepada Allah Bapa di sorga. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Ketika Engkau tetapkan kami untuk mengalami perkawinan, kami sebagai suami dan istri, maka kami aminkan itu adalah baik bagi kami. Tapi ketika Engkau tetapkan kami untuk tidak kawin, maka juga dalam pandangan iman itu adalah baik bagi kami. Semua kami harus bawa dalam ketaatan iman, untuk kemudian kami maknai keberadaan kami hanya dengan takut akan Tuhan, baik yang kawin maupun yang tidak kawin. Sehingga ya Allah, dengan iman itu kami menunjukkan kualitas intelektual, kualitas spiritual di dalam memberdayakan potensi yang ada pada kami. Sehingga dengan iman di dalam Yesus, kami akan meninggalkan kehidupan yang fana dan kami akan menempati kehidupan yang baka. Mari ya Allah, terus anugerahkan kami hikmat, akal budi pengertian dan iman yang teguh, agar kami tidak saling mengklaim
saling menvonis satu dengan yang lain, tapi benar-benar kami bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai karunia khas yang kami miliki dari Allah, seperti yang dituliskan di dalam tema khotbah kami pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan tuntun langkah kami menyusuri kehidupan yang penuh tantangan dan pergumulan ini, karena kami tahu bersama dengan Tuhan kami akan dimenangkan oleh-Mu. Ampunkan salah dosa kami Tuhan, sehatkan kami terus, teguhkan iman kami, mantapkan langkah kami, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.